dan sekaligus penerapan protokol kesehatan. Nah, apakah teman-teman mengetahui apa itu PHBS? PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat merupakan semua perilaku yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan anggotanya mampu untuk menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Untuk manfaat dari PHBS sendiri, yang pertama dapat meningkatkan kesehatan, yang kedua dapat mencegah terjadinya penyakit, dan yang ketiga dapat menjadikan lingkungan terlihat lebih bersih dan sehat. Nah, seperti yang teman saya katakan tadi, PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi atau individual yang dilakukan saat bangun tidur hingga kita tidur kembali. Kita ketahui bahwa masjid adalah tempat ibadah yang harus sangat dijaga kebersihannya dari hadas dan najis. Nah, mengapa PHBS perlu diterapkan di masjid? Salah satu tatanan PHBS di tempat umum adalah masjid. Masjid merupakan tempat sentral umat Islam khususnya yang sering digunakan setiap saat, tak kurang sebanyak 5 kali dalam sehari tempat ini digunakan. Adapun indikator PHBS yang harus dilakukan di masjid yaitu yang pertama, menggunakan air bersih, di mana air yang digunakan harus memenuhi syarat fisik, tidak berwarna, tidak keruh, tidak berasa, dan berbau. Dan yang kedua, menggunakan jamban sehat. Pengunjung masjid menggunakan jamban atau WC dengan setiteng yang dipisah antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Jamaah masjid membuang sampah pada tempat yang sudah atau yang telah disediakan dan dilapisi plastik serta tertutup. Yang keempat, tidak merokok dalam masjid dan tidak meludah di sembarang tempat. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu memberantas jentik nyamuk, memeriksa penampungan air, bak mandi, dan sebagainya. Nah, setelah saya dan teman-teman saya meninjau salah satu tempat ibadah, yaitu masjid yang ada di kota Gorontalo, nampaknya masyarakat yang ada di sana dan para jamaah atau pengurus masjid sudah menerapkan PHBS atau perilaku hidup sehat dan bersih. Dilihat dari lingkungan, masjid yang bebas dari sampah, adanya tempat cuci tangan yang disediakan, adanya slogan atau poster yang mengingatkan pentingnya pakai masker, serta patuhi protokol kesehatan. Dan juga yang tak kalah pentingnya, air dan jamban yang dipakai sudah atau telah memenuhi syarat, yaitu bersih dan layak untuk digunakan. Derajat kesehatan senantiasa harus ditingkatkan sehingga kita terhindar dari penyakit. Oleh karena mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit. Dengan menerapkan PHBS secara terus-menerus, maka akan menjadi suatu kebiasaan, sehingga kita mampu memelihara kesehatan dan terhindar dari penyakit. PHBS sangat penting disosialisasikan, disebarluaskan, dan diterapkan di mana di tempat tersebut berkumpul banyak orang. Vihara selain sebagai tempat ibadah, juga sebagai pusat berbagai kegiatan umat Buddha, seperti bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, serta tempat sosialisasi berbagai informasi. Oleh karena itu, PHBS di vihara sangat dibutuhkan guna menjaga kesehatan masyarakat. Tatanan yang ditekankan dalam perilaku hidup bersih dan sehat di vihara diantaranya mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir, yang dilakukan sebelum mengawali sembahyang atau kegiatan lain, penggunaan jamban sehat, pengelolaan sampah, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi narkoba di vihara, tidak meludah sembarang, pemberantasan jentik nyamuk, dan lainnya. Terwujudnya tatanan vihara yang ber-PHBS dengan indikator mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir. Mencuci tangan adalah membersihkan tangan dari segala kotoran yang dimulai dari ujung jari sampai siku dan dengan cara tertentu sesuai kebutuhan, dengan tujuan membebaskan tangan dari kuman dan mencegah kontaminasi, mencegah atau mengurangi penyakit infeksi. Mencuci tangan ini dilakukan sebelum mengawali persembahyangan di vihara atau pada saat melakukan kegiatan lain di vihara. Menggunakan jamban sehat, vihara memiliki sarana buang air kecil atau buang air besar atau jamban yang bersih, serta membuang sampah pada tempatnya.
Kebiasaan membuang sampah sembarangan baik di dalam vihara maupun di luar vihara, misalnya di area parkir, sepanjang jalan dan got-got akan membuat vihara kelihatan kotor. Pengelolaan vihara yang bersih, rapi dan asri, dan menjaga kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana vihara. Di dalam melaksanakan persembahyangan, kondisi vihara harus bersih dan asri sehingga umat yang melaksanakan persembahyangan terasa tenang, hening, dan lahir batin. Penerapan PHBS di vihara ini sudah sangat baik, di mana vihara tampak bersih dan sehat, serta memiliki indikator-indikator dalam PHBS. Dengan adanya sosialisasi PHBS di vihara, diharapkan lingkungan yang bersih dan sehat, dengan didukung oleh umat dan pengunjung vihara untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak menggelar kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang, tetapi untuk umat tetap bisa sembahyang asalkan mematuhi protokol kesehatan, yaitu membatasi jumlah orang dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Tempat ibadah selanjutnya yaitu pura. Penerapan perilaku hidup sehat di pura sangat penting dilakukan karena pura merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk mengadakan persembahyangan. Adapun indikator penerapan perilaku hidup sehat yang dapat diterapkan di pura yaitu yang pertama, menggunakan busana yang bersih, rapi, dan sopan. Pada saat kita memasuki areal pura, sudah semestinya kita menggunakan pakaian yang bersih, rapi, dan sopan. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Mencuci tangan dilakukan untuk membersihkan tangan dari segala kotoran, dimulai dari ujung jari hingga siku dengan cara tertentu dan sesuai kebutuhan. Pada pura yang kami kunjungi atau pura yang kami observasi, telah disiapkan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan agar pada saat kita memasuki areal pura dalam keadaan yang bersih. Selain itu, disediakannya sabun dan air yang mengalir untuk menaati protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah pada masa pandemi ini. Yang ketiga yaitu menggunakan jamban sehat. Di setiap pura diharapkan memiliki jamban yang bersih dan sehat. Pada pura yang kami kunjungi telah memiliki jamban dengan air bersih yang mengalir. Yang keempat yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Pada pura yang kami kunjungi telah disiapkan tempat sampah di setiap sudut pura untuk menampung sampah sisa upacara atau sampah organik untuk menjaga kebersihan pura. Yang kelima yaitu tidak merokok dan menggunakan narkoba di area pura. Yang keenam yaitu tidak meludah sembarangan, dan yang ketujuh pemberantasan jentik nyamuk. Pemberantasan jentik nyamuk dapat dilakukan dengan menutup sumber air atau menutup tempat penampungan air. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, maka pura yang kami kunjungi telah melakukan penerapan perilaku hidup sehat dan telah menaati protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah dengan menghimbau umatnya untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat melakukan persembahyangan. Kesimpulan yang telah kami peroleh dari hasil observasi pada tempat rumah ibadah adalah semua rumah ibadah telah menerapkan perilaku hidup sehat dan telah menaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah.